Xiao Yue, Yue, sekarang meski aku sudah sukses dengan triliunan aset, tapi hutang budi pada kalian adalah penyesalan seumur hidupku. Ayah, Li Xiaoyue, uang di rumah. Uang di rumah sudah kamu habiskan semua. Kamu bohong. Jangan-jangan, Lin Fan. Aku mohon padamu. Ini uang pengobatan anak kita. Kamu tak boleh ambil. Jangan. Percayalah padaku Xiaoyue, dengan uang ini aku bisa balik modal, bisa membawa kamu dan anak hidup enak. ayah, jangan pergi. Ayah, ayah, ayah. Yue, bangunlah. Bangunlah, Yue. Tolong. Istriku, anakku, kalian di mana? Pak Lin, setelah suntikan terakhir, Anda bisa keluar rumah sakit. Baik. Beritahu perusahaan, aku putuskan keluarkan 1 miliar untuk mencari istri dan anak yang meninggalkanku 15 tahun lalu. 1 miliar. Yes, 1 miliar mencari keberadaan mereka, menebus kesalahanku pada mereka dulu. Ya, langsung urus. Ah. Lin Fan baru tahu bersalah sekarang. Terlambat. Suntikan tadi adalah untuk mengantarmu pergi. Xiaoyue, kamu kembali anak kita. Masih ada muka bicara anak kita. Dia sudah tiada. Dia tidak ada. Yang salah adalah kamu. Aku mau kamu ikut mati bersamanya. Aku salah. Sayang, aku benar-benar salah. Sayang, aku salah. Sayang. Ini, 15 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Mama, sepertinya Papa tertidur. Dia tidak akan memukulmu lagi. Ya. Pintar. Sayang, di kehidupan sebelumnya aku mengecewakanmu. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian merasakan sedikit pun kesedihan. Di kehidupan sebelumnya aku mengecewakanmu. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian merasakan sedikit pun kesedihan. Kamu. Papa, jangan pukul Mama lagi. Boleh tidak? Sayang, aku. Lin Fan, aku mohon padamu. Uang ini untuk pengobatan Yue. Jangan ambil. Di kehidupan sebelumnya, aku melakukan KDRT. Minum-minum. Berjudi. Xiaoyue masih tahan. Tapi saat aku mengambil uang pengobatan Yue,
Itulah yang membuatnya jatuh sepenuhnya. Sayang, dulu aku brengsek. Aku bersumpah, mulai hari ini, aku pasti akan baik pada kamu dan Yue. Jangan khawatir soal uang. Serahkan padaku. Lin Fan, lebih baik kita bercerai saja. Sayang, beri aku kesempatan lagi. Uang untuk pengobatan Yue pasti akan kucari. Kamu tahu biaya operasi Yue berapa banyak? 300.000. 300.000? Dari mana kau kumpulkan? Yue sudah 8 tahun. Kalau kau lebih berusaha, aku takkan sampai serasa tak berdaya. Hanya 300.000. Dalam seminggu, pasti aku kumpulkan. Sudah bertahun-tahun menikah? Watakmu seperti apa? Aku sangat tahu. Beberapa hari ini aku bawa Yue tinggal di rumah adikku. Senin depan, kita ketemu di kantor catatan sipil. Ayo kita pergi. Ayah, Yue tidak mau ayah ibu bercerai. Yue anak baik, tinggal dengan ibu dulu. 2 hari lagi ayah jemput. Benarkah? Bersumpah. Tentu saja. Bersumpah. 100 tahun, tak boleh ingkar. Yue, pulang yuk. Aduh, ayo. Penyakit Yue tak bisa ditunda. Dalam seminggu, aku harus kumpulkan 300.000. Dari 300 jadi 300.000, bagi orang biasa, mungkin sulit. Tapi aku di kehidupan sebelumnya, berpengalaman puluhan tahun di bisnis, bernilai miliaran, pasti bukan masalah. Ada. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, hari ini, pertunjukan drone yang rencananya di pusat Jianmin, pindah dadakan ke lapangan kota. Ada yang jual teropong untung besar. Sekarang jam 4 sore. Aku harus cepat sampai pasar grosir. Semua teleskop saya beli 10 yuan, 9 mau, 1 yuan. 5 mau. Kamu sengaja mengerjai saya ya. 5 mau jual 1 toko, saya mau buka apa enggak? Bos, lihat barang-barangmu ini nggak laku. Beberapa hari lagi pasti rusak. Mending langsung jual ke saya, cegah kerugian lebih besar. Tapi saya juga nggak bisa 5 mau jual 1. Kita saling mengalah, 7 mau. Hai, 7 mau ya, 7 mau. Haha, mantap, Pak. Ayo. Waduh. Bos, sepeda roda 3-mu pinjam dulu. Malam ini saya kembalikan. Hah? Tunggu Kembalikan dong. Hei, Bung lapangan tua ini, setengah tahun nggak ada acara jualan di sini. Siapa yang mau beli? Teleskop mau? 20 yuan satu. Kalau mau, saya kasih diskon 5 yuan. Nggak mau. Kamu kayaknya duit kebanyakan. Di sini bisa dapat pelanggan apa? Pengumuman resmi pertunjukan drone pindah ke lapangan Ximin. Silakan warga datang. Hei, ketemu ada yang jual. Bos, teleskop ini berapa? 20 yuan satu. Harga pas? 20 yuan 1. Siapa mau beli barang semahal ini? Semua ini saya ambil. Oke. Ayo, scan saja. Oke, sudah transfer. Hah? Ini nggak mungkin langsung dibeli semua. 300.000 beli barang, jual 8 juta. Sehari untung 20 kali lipat. Tapi jaraknya dari 300 juta masih ada selisih. Aku harus segera cari cara lagi ya. Aku ingat kehidupan sebelumnya. Periode ini ada anak orang kaya, kartu Ultraman edisi terbatasnya dibuang oleh pembantu sebagai sampah. Lalu di internet menawarkan 4 juta untuk mencarinya. Akhirnya diterima oleh pemilik toko grosir ini, dijual 7 juta. Wah. Hei, datang bos. Barang kemarin laku gimana? Biasa saja, standar. Hari ini mau apa? Bos, kamu belakangan ini dapat apa? Ada barang bagus tidak? Misalnya paket kartu Ultraman gitu. Oh, bocah ini ada, tentu saja ada. Ini dia. Bos, ini harganya berapa?
Kamu juga pelanggan lama. 7.000 saja. Bos, ini tidak adil. 6.000. Kamu bilang berapa? 5.000. 500. Aduh, Eh, keluar kanan tidak antar. bos, kita berteman saja. Barang ini tidak semahal itu. Kamu yang tidak tahu nilai. Lihat kerajinan ini. Warnanya bagus sekali. Murah kan, bos? Sedikit murah, aku bawa pulang buat anak jadi mainan saja. 5.000. 4.000? Keluar kanan tidak antar. Murah kan, bos? Harga pasti 4.500. 4.500. Ya sudah. Ayo, sudah lewat. Hei, Oi, hahaha. Sudah pergi, bos. berjalan pelan-pelan ya? Datang lagi lain kali ya. Benar-benar bodoh. Aku membelinya 20. Dia mengambilnya seharga 4.500. Diberikan oleh teman luar negeri kartu Ultraman edisi terbatas, pencarian mendesak, pasti ada imbalan besar. Jika bisa ditemukan kembali, hadiah 40.000. Kartu ini aku beli 20. Seharusnya bisa ditukar 40.000. Dia mengambilnya seharga 4.500. Akulah yang bodoh. Hei, halo. Terima kasih banyak. Ini pacarku, hadiah ulang tahunku darinya. Ini sangat berarti bagiku memiliki nilai kenangan. Berikan aku nomor akunmu, aku akan mentransfer uang kepadamu. Jika kamu ingin membawanya pergi, 40.000 tidak cukup. Lalu berapa yang kamu inginkan? 80.000. Teman, bukan begitu caranya. Kenapa kamu menaikkan harga seenaknya? Masih belum puas dengan 40.000? Aku juga membelinya dari pasar Loak. Harga awal dari pemilik toko adalah 68.000. Aku minta 80.000 darimu, itu sangat masuk akal. Baiklah. Jika kamu merasa tidak cocok, lupakan saja. Lagi pula anakku juga suka Ultraman 3, 2, 1. Tunggu sebentar. Baik. 80.000 ya, 80.000. Aku ambil. 80.000 sudah masuk. Dua hari sudah menghasilkan 80.000 US. Tunggu aku. Ayah pasti akan mengumpulkan biaya operasimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk melihat Yue. Jangan marah. Aku akan pergi sebentar lagi. Senin depan kita akan mengurus perceraian. Anak perempuan pasti ikut aku. Jauh darinya. Maafkan aku, Xiao Yue. Aku tahu aku sudah menyakitimu banyak. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Menebus. Simpan saja untuk orang lain. Ayah, Yue sangat merindukanmu. Yue, ayah juga sangat merindukanmu. Cepat pergi. Adikku akan segera kembali. Kalau dia melihatmu, dia pasti akan memukulmu. Orang bermargalin masih berani datang. Masih mengganggu kakakku untuk apa? Berhenti. Kak, jangan tarik aku. Hari ini aku harus menghajarnya. Lepaskan. Bukankah kamu akan baik pada kakakku? Begitu caranya memperlakukan kakakku. Dulu itu salahku. Aku bersalah pada kakakmu. Tapi aku berjanji. Kedepannya, aku tak akan biarkan mereka menderita sedikit pun. Berapa kali kau sudah mengatakan itu? Hari ini aku harus menghajar kamu? Litong. Aku sudah tidak punya hubungan apapun dengannya. Biarkan dia pergi. Paman jangan pukul ayah. Yue, ayah akan datang lagi lain kali. Kamu di sini. Dengarkan ibu baik-baik. Apa hakmu sebagai ayah? Pada waktu ini di kehidupan sebelumnya, seseorang dengan harga 200.000 membeli di sini sebuah speaker bekas. Aku harus lebih dulu membeli speaker itu, lalu menjualnya dengan harga tinggi untuk mengumpulkan biaya operasi Yue. Bos, aku datang lagi. Kenapa kau lagi bocah? Bocah ini punya mata yang tajam untuk barang kali ini. Biarkan dia pilih dulu. Nanti tidak akan dijual padanya. Siapa tahu aku juga bisa untung beberapa juta. Kartu Ultraman terakhir kali. Tidak sedikit untungnya kan? Biasa saja. Ya sudah. Lihat sendiri. Kalau butuh apa-apa panggil aku. Di kehidupan sebelumnya, yang membeli speaker itu adalah seorang kolektor alat musik.
untuk modifikasi speaker vintage miliknya untuk digunakan. Speaker-speaker ini sudah tua, cadangan sudah tidak diproduksi, hanya bisa dibeli dengan harga tinggi dari tempat lain. Kodola 321 PT, speaker klasik yang diluncurkan pada tahun 1996, yang kucari adalah kamu. Biaya operasi UAE sudah ada harapan. Bos, kasih harga. Tertarik pada barang antik itu? Hmm. Ini aku tidak jual. Kamu tidak jual. Kenapa tidak dijual? Kenapa tidak dijual? Aku memang tidak mau jual. Oh, aku mengerti. Kamu pikir aku membeli speaker ini masih seperti kartu Ultraman terakhir kali kamu beli dari sini, lalu dijual dengan harga tinggi kepada anak orang kaya mana gitu ya? Tidak, bukan. Bos, kesempatan seperti itu hanya ada sekali. Kalau aku punya setiap hari, mungkinkah aku berpakaian seperti ini? Apa yang dikatakan bocah ini? Sepertinya masuk akal juga. Bos, barang rongsokan ini mau dijual atau tidak? Kalau tidak, aku pergi ya. Berapa harga yang tawarkan? 30.000. 3.000. 30. Bukan. Bro, kamu bercanda denganku ya, barang rongsokan ini harganya cuma 30. Iya, bos. Kamu sendiri bilang, ini barang rongsokan. Jadi harganya 30. Tidak bisa. Tambah sedikit dong. Ya sudah, siapa suruh aku jadi pelanggan tetapmu? Baiklah, tambah 20, 50, aku ambil. 100. Mau ambil atau tidak? Kalau mau ambil saja. Baiklah, 100 ya 100. Siapa suruh orang tua di rumah suka barang antik begini? Bos, aku pergi dulu ya. Barang ini aku beli 20, dijual ke kamu 100, untung 80 giliran kamu. Jadi orang bodoh. Oke, bro, tunggu sebentar. Aku bungkuskan dulu. Ada bosnya, Ada aku sendiri. katanya di sini, ada barang antik abad lalu. Teman saya suka sekali, jadi dia menyuruh saya lihat-lihat dulu. Dia akan datang sebentar lagi. Baik, di sini ada segalanya. Ikut saya. Bos, speaker nanti antar ke sana ya. Aku ada urusan dulu. Ini bukan yang temanku mau speaker itu kan kelihatannya sudah dibelinya. Teman-teman, Ada apa? maaf ya. Tunggu sebentar. Begini ceritanya. Temanku juga suka speaker ini. Bagaimana kalau kamu rela melepasnya? Soal harga bisa kita tingkatkan. Anggap saja berteman. Baiklah, aku kasih kamu 500.000. 500.000. Deal aku Tang Ming. Senang berkenalan. Aku Lin Fan. Maaf ya, ada telepon. Halo Chang Zhuangge. Tang Ming, yang aku cari adalah ini, harus dapatkan berapapun harganya. Aku segera sampai. Tenang saja, sudah dapat. Tinggal menunggumu. Kalian mau tunggu temanku, tidak lagi pula dia yang bayar kamu. Baik, Bos, tolong bungkus dulu ya, nanti mudah dimuat ke mobil. Baik. 500.000. Barang jelek ini bisa 500.000? Selesai. aku ingat Cui Chang di kehidupan lalu habiskan semua modal perusahaan beli toko speaker tua di Jiangcheng. Setelah itu tokonya bangkrut, sehingga Bu Fan Yinying rantai dananya putus. Ini siapa? Lin Fan. Dia yang jual speaker ini padaku. Terima kasih Saudara Lin untuk menemukan speaker ini. Aku sudah bersusah payah sekali ya. Adik Lin, berapa harganya ini? Aku transfer kamu. 500.000. Ayo. Sudah. Pak Cui, apa akhir-akhir ini Bapak sedang bernegosiasi dengan Yu Mengsheng Yue? Bagaimana kau tahu? Tebakan saja. Yu Mengsheng Yue tampaknya pilihan terbaik. Kau juga berpikir begitu? Langkah yang bagus. Tapi saya tidak menyarankannya. Kenapa? Yu Mengsheng Yue belakangan ini sering bermasalah operasional. Grup itu cepat atau lambat akan bermasalah. Adik Lin, perkataanmu akan saya pertimbangkan baik-baik. Ayo, saya antar kau pulang. Baik. 3 hari kelahiran kembali. Biaya operasi Yue sudah terkumpul. Tentu saja ini semua hanya hal kecil. Di kehidupan ini, aku akan membangun kerajaan bisnis bersama Xiao Yue.
Besok kita ke kantor catatan sipil. Jangan terlambat. Xiaoyue, biaya operasi sudah kudapatkan. Besok kita ke rumah sakit untuk obati Yue Yue. Apakah akhirnya harus sampai pada langkah ini? Tapi aku tidak akan menyerah. Kakak, utangku padamu pasti akan kubayar. Litong, utangmu pada Kak Hu, kalau hari ini tidak dibayar, kami tidak akan pergi. Kak, Yue baik-baik saja belakangan. Setelah perawatan terakhir kali hasilnya akhir-akhir ini cukup baik, tapi kata dokter harus segera dioperasi. Hanya saja biaya operasi 300.000 ini. Dari mana ku cari? Kak, jangan khawatir. Serahkan padaku. Aku beli saham minggu lalu, minggu depan pasti naik. Nanti ada uang untuk obati Yue. Kau main saham? Kak, kakak tenang saja. Tunggu lihat minggu depan. Kalau kalian tak pergi, aku laporkan polisi. Lapor polisi? Ayo laporkan. Aku tak percaya menagih utang melanggar hukum. Kalian ngapain? Ayah, Yue Yue jangan takut. Ayah belikan mainan. Main di kamar ya. Kau mau apa? Apa yang terjadi? Hei bocah, kami menagih utang. Kau berutang padanya? Aku cuma pinjam sedikit untuk main saham. Tak disangka saham itu bangkrut. Bukannya kau bilang pinjam dari teman? Litong, kau berani pinjam dari rentenir buat main saham? Temanku bilang saham itu pasti naik. Aku percaya. Tak disangka. Kalian boleh nagih utang, tapi berlebihan begini. Takut dilapor polisi? Lapor polisi? Bocah, kau bercanda? Kak, beri waktu beberapa hari. Utang pasti kubayar. Tidak. Hari ini 1 sen pun tak boleh kurang. Kalau tidak, kami tak pergi. Bagaimana kalian bisa begini? Aku akan telepon untuk mengumpulkan uang. Bisakah kalian memberi waktu 2 hari lagi? Katakan saja perpanjang dan langsung diperpanjang. Kalau begitu bukankah akan sangat memalukan? Jika kalian tidak pergi sekarang, aku benar-benar akan telepon polisi. Lapor. Aku biarkan kau lapor. Kami tidak melanggar hukum. Lagi pula Longge itu orang yang kalian tidak bisa bersalah. Sudahlah. Berapa banyak dia berhutang pada kalian? Aku yang akan membayarnya. Kau bayar? Dengan apa kau membayar? Selain berjudi, apa lagi yang bisa kau lakukan? Xiaoyue, biaya operasi Yue Yue sudah aku kumpulkan. Lin Fan, sudah sampai saat ini, bisakah jangan berkata besar di sini? Biaya operasi Yue 30 juta. Jika kau bisa mengumpulkan 30 juta ini, penyakit Yue sudah sembuh lama. Benar juga, jangan memaksakan diri terlihat hebat. Jika kau menipu mereka, yang menderita akhirnya tetap kita. Xiaoyue, percayalah padaku. Aku punya uang. Berapa banyak Litong berhutang padamu? Berikan aku nomor rekeningnya, aku yang akan membayarnya. 35 juta. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Apa? Aku hanya pinjam 15 juta. Kenapa harus bayar 35 juta? Bocah, kau pinjam uang rentenir. 35 juta. Ini lebih banyak dari biaya operasi Yue. Bagaimana kami bisa membayarnya? Xiaoyue, jangan khawatir, aku punya uang. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menghabiskan semua uang di rumah, aku juga tidak akan sampai tidak punya biaya operasi untuk anak perempuan kita. Litong juga tidak akan meminjam uang dengan bunga tinggi untuk mengumpulkan uang pengobatan. Yue. Pergi kau. Aku tidak mau melihatmu. Jika kamu tetap di sini, hanya akan membuat kakakku lebih menderita. Cepat pergi. Kalian di sini berakting drama menyedihkan ya. Sudah cukup. Sekarang segera bayar utangnya. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar pada kalian. Uang sudah kami bayar. Pergilah kalian. Dasar sampah. Dapat dari mana 350 juta itu? Kira aku bodoh ya. Lin Fan, kami akan segera bercerai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Kalau kamu membuat mereka marah, siapa tahu mereka akan melakukan hal yang lebih parah. Lin Fan, jangan merugikan kami. Aku memperingatkan kalian. Hari ini kalau tidak membayar utang, kalian tunggu saja kematian. Aku sudah bilang uang sudah kami bayar. Bisakah kalian lihat? Dan diam. Lihat istrimu sendiri tidak percaya padamu, masih mau menceraikanmu. Sepertinya di tubuhmu tidak ada 250.000 pun ya. Bayar 35 juta.
Memang hebat. Ayo pergi. Lin Fan, kamu benar-benar membayar kembali. Uang 350.000 itu, dari mana kamu dapat uang? Yue masih sakit, jangan-jangan ini. Biaya operasi Yue. Xiao Yue. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku pasti akan mengumpulkannya. Ngomong-ngomong Litong, kenapa kamu bisa meminjam? Pinjaman rentenir untuk saham. Apa kamu masih punya muka menyalahkanku? Kamu tak jauh lebih baik dariku. Jangan bilang kamu keluar lagi meminjam uang. Setiap kali kamu pinjam uang Akhirnya aku yang harus membayarnya. Aku tidak meminjam uang. Aku menjalankan bisnis kecil. dan menghasilkan ratusan ribu. Baru beberapa hari kita terpisah, kamu sudah menghasilkan ratusan ribu, Lin Fan. Menurutmu aku akan percaya omonganmu? Sudahlah. Pokoknya utang Litong padamu akan kami lunasi secepatnya. Hari ini aku ada urusan di kantor lusa. Kita bertemu di kantor catatan sipil. Xiao Yue. Lepaskan. Lin Fan, dari mana asalmu dapat uang? Jangan-jangan kamu pinjam lagi dari pinjaman rentenir. Nanti kalau mereka datang menagih utang, Dengan reputasiku ini, mana ada pinjaman rentenir yang mau meminjamiku ratusan ribu? satu, 10, 100, 1000, 1 juta. Lin Fan, saldomu masih 150.000. Lin Fan, aku yang salah kali ini. Nggak apa-apa. Kalau bukan karena kamu adik kandung Xiao Yue, dan kamu baik pada Yue Yue, aku nggak mungkin bakal pakai uang buat nyawa Yue Yue yang ngebantu kamu. Tolong juga bilangin ke kakakmu hal yang baik tentangku. Dulu aku salah sama dia. Kedepannya pasti aku berubah. Lin Fan, kali ini aku beneran ngerasa kamu beda. Aku telat kerja nih. Aku duluan ya. Nanti kamu anterin Yue ke TK. Hah? Hah, Ayah, hadiah yang ayah siapin aku suka sekali. wah, putri kecil ayah. Nanti ayah bakal beliin kamu mainan yang lebih banyak dan seru. Ayo, ayah anterin kamu ke TK. Li Xiaoyue, kamu gimana sih? Karena satu kesalahanmu, perusahaan nanggung rugi besar. Menurutmu gimana ini? Pak Manager, ini kan proyek tim. Jangan cuma nyasarin aku sendiri. Wah, berani ya. Berani melawan atasan. Kamu percaya nggak bonusmu bulan ini aku tahan? Cuma karena aku nolak dijodohin sama sepupunya, dia langsung ngejegal dan nindas aku. Tapi penyakit Yue butuh duit. Sebelum Rabu ini, suratnya harus ditandatangani. Kalau tidak, kamu yang keluar, pergi sana. Makanannya datang. Ayah, masakan ayah ini namanya apa? Ini iga babi panggang merah mama paling suka. Wangi sekali. Nanti aku juga mau masak untuk mama. Pinter. Sudah pulang, supnya hampir selesai. Bisa makan sekarang. Lin Fan, kamu tak perlu lakukan ini untuk menahanku. Hubungan kita tak bisa diperbaiki lagi. Kalau tak mau lihat aku, datang lebih awal lain kali. Aku akan pergi setelah masak. Aku masih ada urusan beberapa hari ini. Besok lusa kita temui di kantor urusan sipil. Bocah nakal, kamu kok di sini? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Putriku benar-benar buta. Dulu kenapa bisa suka sama kamu? Ayah. Kenapa ayah datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kalian berdua mau cerai? Tapi lebih cepat cerai juga bagus. Dengan kondisimu, langsung bisa cari seseorang yang juragan kaya. Baru sekarang sadar? Bodoh banget sih. Ayah, jangan bicara lagi. Lin Fan, ku beritahu kamu, setelah cerai, cepat bawa anak ini pergi dari sini. Jangan halangi putriku menikah lagi. Yue adalah putriku. Aku tidak setuju dia dibawa. Apa kamu bodoh? Setelah cerai bawa anak, bagaimana kamu cari pasangan lagi nanti? Meski aku bercerai, aku tidak akan cari lagi. Kalian semua keluar. Keluar. Dengar tidak? Suruh kamu pergi. baik. Aku pergi. Ayah, jangan cerai dengan ibu. Yue baik. Ayah dan ibu tidak cerai. Ayah akan menjengukmu lagi beberapa hari lagi. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Xiao Yue, kapan kamu berencana cerai dengannya? Sekarang aku sudah carikan calon untukmu. Asal kalian bertemu sekali, pasti jadi. Kamu juga pergi saja. Baik. Aku pergi sekarang. Baiklah, pikirkan dengan baik. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Kakek jahat cepat keluar. Kamu tidak diinginkan di sini. Anak manis, tunggu aku ya. Pergi. Pergi. Bu
makan buah. Anak baik. Buah ini sepertinya tidak murah ya. Siapa yang membelinya? Ayah yang beli. Ayah. Dari mana dia dapat uang? Ada masalah dengan Yumeng? Sudah lihat bagaimana situasinya sekarang? Berita sudah jadi headline, dan semakin viral, perusahaan komersial Yumeng telah meneliti peralatan musik selama bertahun-tahun. Sebelumnya sudah ada kabar perusahaan yang dikelola dengan buruk. Sekarang semua meledak. Kali ini, sepertinya tidak akan bisa bertahan. Benar-benar seperti yang dikatakan Lin Fan. Untung dia mengingatkanku. Harus berhati-hati. Aku tidak jadi membeli Yumeng Sheng Yue. Kalau tidak, aku sudah selesai. Memang benar. Kalau tidak ada Lin Fan memberikan saran padamu, berdasarkan pengetahuanku tentangmu, kamu pasti akan melakukan segalanya untuk membeli perusahaan Yumeng Sheng Yue. Lin Fan benar-benar penyelamatku. Tak disangka di usia muda sudah punya wawasan seperti ini. Dibandingkan dengannya, aku malah terlihat berpandangan sempit. Lin Fan sudah membantuku sangat besar. Aku harus berterima kasih padanya. Begini saja. Ajak Kak Lin makan dan bertemu. Halo, adik Lin. Aku Cui Chang, masih ingat? Direktur Cui, ada perlu apa? Adik Lin, apa kamu punya informasi dalaman? Yumeng Sheng Yue bermasalah. Kalau bukan kau ingatkan, sekarang mungkin aku sudah terjebak. Kau berlebihan. Aku tak tahu informasi dalaman, hanya naluri saja. Adik Lin, bisa bertemu? Bisa, tentukan tempatnya. Datang saja ke kantorku. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, pabrik speaker Cui Chang karena kabel tua menyebabkan kebakaran, menewaskan belasan pekerja, membakar banyak perangkat audio berharga, akhirnya bangkrut total. Pak Cui, Hai, adik Lin. Wah, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah bangkrut sekarang. Pak Cui jangan sungkan, kamu memang beruntung. Adik Lin, ini aku transfer 300 juta sebagai rasa terima kasih. Pak Cui, kita kan teman. Kalau begini jadi serasa bukan teman. Haha, betul teman. Adik Lin, ke depannya, kalau ada apa-apa, bilang saja. Yang bisa kubantu, pasti kubantu. Baiklah, Pak Cui, nanti kamu harus yang pertama datang. Pasti dong. Pak Cui, aku... Adik Lin, sudahlah, jangan panggil Pak segala. Kita kan bukan orang lain. Oke, Kak Cui, aku barusan lewat pabrik audiomu. Sekalian melihat-lihat sirkuit listrikmu agak tua ya. Menurutku, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada sirkuit listrik untuk mencegah bahaya. Adik Lin, kamu melihat ada masalah apa? Baik, nanti aku suruh orang periksa. Oh ya, adik Lin, nanti kamu ada waktu? Kak Cui, ada acara apa? Aku beli sejumlah kontainer dengan harga murah. Nanti akan dilelang di dermaga Donghai. Mau ikut coba? Di kehidupan sebelumnya, Kotak misteri kontainer di dermaga Donghai pernah mengeluarkan harta senilai puluhan juta. Di kehidupan ini, aku harus raih kesempatan bangkit ini. Kontainer, buka kotak misteri. ya betul, seperti itu. Semua adalah kontainer tak diinginkan. Mungkin ada harta senilai puluhan juta. Bisa juga setelah dibuka, kosong sama sekali. Seru sekali. Ayo, kita lihat bersama. Selamat datang di dermaga Donghai. Saya pemimpinnya, Cui Chang. Baik, Cui Chang yang itu? Cui Chang yang jadi jutawan berkat bisnis musik. Ya, dia itu. Tak disangka dia muncul hari ini. Hari ini, kami tak buka kartu. Kita buka kontainer seperti kotak misteri. Isinya ada yang bernilai puluhan juta. segitu? Murni bergantung pada hoki dan nyali. Sekarang aku paham. Dapat harta karun, langsung kaya. Tentu bisa juga hanya dapat sampah. Risiko dan untung selalu beriringan. Inilah bisnis. Untung atau rugi, tergantung hoki kalian. Harga lelang per kontainer mulai 200.000. Sekarang kuumumkan, permainan kotak misteri. Resmi dimulai. Saya tawar 200.000. Begitu saja. Siapa berani rebut dengan saya? Saya juga mau ini. Saya tawar 210.000. Wah, ternyata siapa? Rupanya Bos Tang dengar-dengar beberapa hari lalu buka kotak rugi jutaan. Apa masih kurang rugi? Mau kasih uang lagi? Saya suka apa urusanmu? Kalau begitu, lihat saja siapa yang menawar lebih tinggi. 250.000, 270.000. 300.000. Kalau tak salah ingat, kehidupan sebelumnya, kotak ini isinya semua pakaian bekas yang buka rugi puluhan juta.
400.000, 450.000. 500.000. Tang Ming, dengar aku. Kota ini jangan dibuka. Tang Ming, jangan beli di dalam kota ini. Semua pakaian bekas. Kau bilang di dalamnya semua pakaian bekas. Bocah tak mampu beli, jangan ganggu di sini. Bocah, kira-kira kau pikir dirimu mata tembus pandang, bisa meramal masa depan. Ngomong apa soal pakaian bekas? Kak Lin, ini kunjungan pertamamu. Kau tak tahu masa laluku dengan Xiaoqing beberapa kali lelang terakhir buka kontainer buta. Saya rugi jutaan meski uang kecil. Tapi kali ini saya harus mempertahankan harga diri 500.000. Tang Ming, kalau percaya aku, jangan beli. Aku tidak akan bohongi kamu. Kamu siapa lagi? Namaku Lin Fan. Betul, Lin Fan itu kakakku. Sudah Tang Ming. Kakak apa? Cuma alasan. Kurasa kamu takut kalah lagi. Makanya, cari anak ini buat bikin rusuh ya. Iya. Kalau nggak mampu beli, jangan datang. Main-main tapi nggak berani nawar. Memalukan sekali. Tuan Tang, kalau kamu nggak naikkan harga lagi, peti ini jadi milik Tuan Xiao? 5? Aku dengerin kata Kak Lin. Kontainer ini nggak kubeli. Tuan Tang, sekarang sampai 500.000 saja nggak punya. Miskin banget. Aku datang untuk bisnis, bukan buang-buang uang. Kurasa kamu cuma keras kepala saja. Alasan kamu pilih peti ini. Bukannya karena lihat di luar tadi butiran emas? Tuan Xiao bilang, baru aku lihat. Benar ada butiran emas. Mungkin di dalamnya ada bata emas. Tuan Tang, harus diakui, pandanganmu bagus. Tebak di dalamnya mungkin bernilai puluhan juta bata emas. Makanya, cari anak ini buat bilang isinya baju bekas, bertingkah aneh, mau takut-takuti aku. Aku nggak bakal tertipu. Bayar pakai kartu. Xiaoqing, kotak ini milikmu sekarang? Baik, kena tipu kau. Bocah, hari ini akan kutunjukkan isinya pakaian bekas atau bata emas. Buka kotaknya. Xiaoqing untung besar kali ini. Semua isinya bata emas bernilai jutaan. Tang Ming rugi besar hari ini. Kalau aku pasti tambah uang terus kejar. Hahaha. Tang Ming, lihat. Ternyata pakaian bekas. Pakaian bekas, bukannya bata emas? Jangan-jangan di bawahnya partikel emas. Semua bohong. Kali ini Xiaoqing rugi besar. Menghabiskan ratusan ribu membeli sekotak pakaian bekas. Kalau bukan karena Kak Lin memberitahuku lebih awal, aku yang rugi besar. Tapi bagaimana dia tahu isinya pakaian bekas? Xiaoqing, pandanganmu benar-benar bagus. Menghabiskan 450.000 membeli sekotak pakaian bekas. Apakah kau mau beralih ke industri pakaian? Jualan pakaian saja? Cui Chang, apa yang terjadi? Xiaoqing jangan marah, lain kali pasti dapat yang bagus. Kau berani menipuku dengan partikel emas. Kembalikan uangku. Xiaoqing, ini salahmu. Membuka kotak misteri memang butuh keberuntungan. Keberuntunganmu buruk. Bagaimana bisa menyalahkan aku atas ini? Tang Ming, beli ini? Kalau begitu coba saja. Aku lihat kau bisa dapatkan barang bagus apa. Kotaknya penuh goresan dan terkikis air laut. Apa isinya? Mustahil ada barang berharga. Kalaupun ada, sudah hancur berantakan. Bisa berharga berapa sih? Tang Ming, dia ini keluar rumah tanpa otak ya. Kau sungguh percaya padanya? Tang Ming, kalau kau tak mau beli, bisa pinjamkan 50.000. Kotak misteri ini langsung kubuka. Langsung kukembalikan. Bantu Litong lunas utang habis 350.000. Sekarang cuma ada 150.000. Bahkan harga dasar kotak misteri pun tak cukup. Kak Lin, aku percaya kau kontainer ini kubeli menang. Bagi dua, kalah tanggung sendiri. Kalau ada yang naikkan harga, aku ikut naikkan kalah tanggunganku 200.000. 200.000. Hei, kotak ini juga ku mau 250.000. Kau sengaja cari masalah ya? Aturan bisnis, yang tawaran tertinggi dapat manajer Tang pasti paham kan? Tang Ming, aku. Kak Lin, sudah aku bilang percaya, ya percaya. 300.000, 350.000. 400.000. 5. Maaf, aku tidak jadi membeli. Tang Ming, kau tak benar-benar mengira aku seperti kau membeli sampah saja. Aku hanya ingin kau menghabiskan 400.000 lebih. Bagaimana kau tahu aku akan rugi? Mana ada barang bagus di sini? Pak Xiao, dengan penglihatanmu ini, menurutku lebih baik jangan buka kotak misterinya. Kau seharusnya beli lotre, masih bisa berkontribusi untuk amal. Dari mana kau tahu saudaramu ini tidak akan rugi?
Ini Aku bantu kalian buka. Aku bantu kalian buka. Aku sudah bilang tidak ada barang bagus kan? Kalian tidak percaya. Tang Ming, kau cukup bisa juga menghabiskan 400.000 membeli kotak busa. Masih lebih baik dariku? Pak Shaw masih berpengalaman, hanya melihat penampilan. Sudah bisa tahu apakah membuka kotak akan rugi. 400.000 membeli kotak busa ini. Manajer Tang benar-benar merugi. Bocah, jangan kira sedikit beruntung. Kau mengira dirimu anak keberuntungan? Lin Ge, tenang, manusia itu pasti ada saat kurang beruntung. Siapa bilang ini semua kotak busa? Faktanya sudah jelas. Kau ingin menarik diri. Siapa bilang aku ingin menarik diri? Berlagak bodoh. Cui Chang, adik baikmu ini, sepertinya tidak bisa menerima kenyataan. Benar-benar gila. Lebih baik pulang minum obat. Ternyata di sini, Kak Cui, bata emas ada di sini. Masih bata emas. Kalau di dalam ini benar ada sesuatu, itu pasti lebih banyak kotak busa. Tang Ming, lebih baik kamu pulang, jadilah bos kotak busamu. Anak ini pasti gila. Kalau kamu yang beli semua kotak busa ini, kamu juga gila. Karena kalian tidak percaya, akan kutunjukkan pada kalian. Ini mustahil. Tak disangka di dalam ini benar bata emas bernilai jutaan. Lin Fan ini hanya dengan beberapa ratus ribu sekejap mendapat jutaan emas. Bata emas bernilai jutaan. Meski Tang Ming memberiku 1/10-nya biaya operasi Yue sudah cukup, sisanya bisa terus digunakan untuk investasi. Uang menghasilkan uang adalah kebenaran. Cui Chang, menurutku kamu sengaja meletakkan kotak busa di sini. Ini tidak etis. sebelum lelang aku sudah bilang ini kontainer yang kubeli belum dibuka. Apa yang keluar tergantung pada keberuntungan dan keberanian kalian. Baik, hari ini kamu beruntung. Saudara Lin, kamu hebat sekali. Langsung dapat jutaan. Dapat. Kak Cui, ada beberapa hal masih butuh bantuanmu. Kamu punya banyak kenalan. Emas senilai jutaan ini kalau tidak bisa dijual, itu tidak ada artinya. Mengerti maksudmu, bukankah cuma cari pembeli? Semua orang bilang pemegang saham Shengxi. Tapi aku Cui Chang suka ini. Emas yang berkilauan. Satu kontainer penuh 20 juta aku beli. Serius? Tentu saja serius ini. Transfer ke kamu. Baik. Sudah. Hebat sekali. Seminggu reinkarnasi. Puluhan juta di tangan. Kak Lin, kali ini sangat berterima kasih. Kamu bantu aku dapat banyak uang. Sama-sama. Teman seperti kamu harus aku jaga kalau ada kesempatan minum bersama. Tang Ming kehidupan sebelumnya sepertinya karena kanker meninggal. Baik. Tang Ming, kamu baru periksa badan belum? Setahun lalu pernah periksa, kenapa? Aku lihat kamu wajah pucat. Mungkin kebiasaan hidup tidak baik menyebabkan paru-paru ada masalah. Boleh juga Kak, kamu ngerti medis ya? Kehidupan sebelumnya grup Tai Kangku berawal dari pengobatan Tiongkok tradisional. Aku ahli dalam pengobatan Tiongkok. Oh, sedikit mengerti. Sebaiknya periksa lagi untuk ketenangan. Ya baik, aku ingat. Wah, Kak Cui, koneksimu luas. Apa kau kenal ahli jantung? Adik Lin, kau sakit? Putriku sakit jantung. Setelah perawatan terakhir, dokter minta pemeriksaan ulang. Kalau ada masalah lain, harus dioperasi. Adik Lin, aku kenal seorang ahli dari Yanjing. Namanya Li Xian. Dia ahli jantung ternama. Sekarang dia di rumah sakit umum pertama kota Jiangcheng. Kebetulan aku dekat sana. Tunggu sebentar, aku segera sampai. Oh, Li Xian, ahli dari rumah sakit terkemuka di ibu kota itu. Ahli jantung nomor 1 di dalam negeri. Kak Cui, hari ini sungguh terima kasih banyak. Ah, adik Lin. Sudah kenal dekat, jangan sungkan. Malam ini ada waktu, kau waktu itu bantu aku dapatkan puluhan juta. Aku harus berterima kasih. Baik, kalau begitu malam ini ketemu? Sudah seharian keliling, kaki sampai melepuh, tapi tak lihat Mal atau manajernya. Bagaimana dengan kontrak ini? Li Xiaoyue, sehari sudah lewat. Apa yang kau lakukan? Target perusahaan tercapai? Kan belum sampai waktu yang disepakati. Masih ada 3 jam. 3 jam bisa ngapain? Performansimu bulan ini paling bawah di perusahaan. Harus bagaimana? Tak perlu kujelaskan lagi. Kau mau apa? Memangnya mau apa? Tentu aja kamu kencan dengan sepupuku.
Dongli, kalau bukan karena kau yang selalu menekanku, performansiku di perusahaan mana mungkin paling bawah? Apa karena aku menolak kencan dengan sepupumu? Kau sengaja begini? Li Xiaoyue, jangan asal bicara. Kau sendiri gagal capai target. Apa hubungannya denganku? Ingat baik-baik perbuatanmu hari ini. Kau akan bayar konsekuensi untuk tindakanmu. Aduh, Li Xiaoyue, memangnya kau punya apa sampai sombong? Masih tak bisa turunkan gengsimu yang tinggi? Kutanya, selain cantik sedikit dan tubuh bagus sedikit, kau punya apa lagi? Oh iya, kau masih punya suami yang di rumah cuma makan dan malas. Dia punya apa sampai kau bangga? Itu urusanku, bukan urusanmu. Li Xiaoyue, ku kasih kesempatan lagi kencan dengan sepupuku. Layani dia tiap malam. Ku jamin nanti di perusahaan tak ada yang berani ganggu kamu. Dongli, kau benar-benar memuakkan. Perempuan, kau berani memaki aku? Mau apa? Sekitar sini penuh kamera. Memang kenapa? Memang kau yang kupukul. Kau tahu aku siapa? Memang kau yang kupukul. Lin Fan, sudah jangan pukul lagi. Berhenti. Dia kan atasan yang sering menindasmu, benar kan? Kau habis, anak muda. Aku mau laporkan polisi. Aku akan buat kau meringkuk di penjara. Laporkan saja. Semua di dalam sana orangku. Coba teriak lagi. Saudara Lin, perempuan ini apa dia ganggu kau? Aku segera cari orang habisi dia. Aku mau laporkan polisi. Aku mau periksa luka. Aku akan melaporkan kalian. Lapor polisi? Bagus. Kau ganggu istriku di jalan. Kubunuh kau. Cukup. Li Xiaoyue, ini suamimu ya? Kulihat seperti anjing gila. Aku peringatkan kalian, memukulku sampai begini. Tanpa 300.000, kalian semua masuk penjara. 300.000? Kalau begitu, sekarang ku beri 2 juta. Untuk beli nyawamu, setuju? Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Di sini banyak kamera. Diam! Ada apa? Tidak bisa bicara baik-baik. Kalau petugas keamanan benar-benar datang, bagaimana? Aku tidak peduli petugas keamanan apa. Aku hanya tahu dia menindasmu. Itu tidak boleh. Kau khawatir padaku? Waktunya sudah genting. Fokusmu di mana? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Pak Tang, awalnya aku datang untuk kerja sama dengan Bapak. Tapi malah dipukul orang ini. Tolong beri aku keadilan. Ada yang berani main tangan di perusahaan saya? Iya Pak Tang, dia pelakunya. Beraninya. Hancur kau! Pak Tang pemilik perusahaan ini. Berani buat masalah di tempat Pak Tang? Pak Tang takkan biarkan kau lolos. Lin Fan, Pak Tang pemilik mal ini. Kau tak akan sanggup lawan dia. Cepat minta maaf. Tenang, jangan khawatir. Kak Lin, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi antara kau dan dia? Wanita ini adalah atasan istriku. Di kantor, dia selalu menekannya. Hari ini di mal, dia masih mengganggunya. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, masih pantaskah aku disebut pria? Oh, begitu rupanya. Tenang, Kak Lin. Aku di sini, aku yang bela kau. Bos Tang, kenapa kau kenal pemuda ini? Dia di rumah cuma menganggur, malas dan rakus. Kau harus jauhi dia. Diam kau! Ini saudaraku. Kau siapa? Berani-beraninya kau hina saudaraku. Kita kan mitra kerja. Kenapa kau membelanya? Perusahaan Yu Chuang ini kok bisa mempekerjakan sampah seperti kau jadi wakil direktur? Aku akan telepon bos perusahaanmu sekarang. Suruh dia pecat kau. Bos Tang, ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Halo Bos Wang. Perusahaanmu kok mempekerjakan sampah macam apa? Dongli, si sampah ini, terang-terangan ganggu istri saudaraku. Hari ini kalau kau tidak beri penjelasan, kerja sama kita ke depan, tak perlu dilanjutkan. Jangan, aku kenal Dongli. Dia bukan orang seperti itu. Mungkin ada salah paham? Maksudmu, aku salah paham tentangnya? Kalau gitu aku minta maaf padanya. Dongli, lihat apa yang sudah kau lakukan. Segera minta maaf pada Tuan Tang. Tuan Wang, ini orang yang dipukul itu aku. Ini semua salah paham. Salah paham apanya kebiasaan burukmu itu. Jangan kira aku tidak tahu hari ini sebaiknya kau buat Tuan Tang puas. Kalau tidak aku akan secara pribadi memasukkanmu ke penjara. Hei Tuan Wang. Kalau kau tidak terima, Kau salah peringkat kesamaan Kak Lin. Aku salah Li Xiaoyue dulu. Semua salahku. Aku minta maaf padamu. Tolong bantu aku bicara yang baik-baik pada Tuan Tang. Tuan Tang adalah klien terbesar perusahaan kita raksasa di industri makanan. Di Jiangcheng saja sudah ada 36 restoran besar. Seorang tokoh besar seperti itu. Kenapa bisa begitu dekat dengan Lin Fan? Lagi pula penampilan mereka terlihat setidaknya juga pemilik usaha kecil. Kakak ipar, kalau kau masih kesal, aku pukul dia lagi. Tidak usah. cepat pergi sana. Aku pergi. Sudah ke rumah sakit. Ya, sudah diperiksa. Ada tumor di paru-paru, untungnya jinak.
Wah, hebat sekali Linge. Langsung tahu, masalahnya di paru-paru saya. Mulai sekarang, harus lebih hati-hati. Ayo, mending sekarang langsung pergi. Mari minum. Kali ini saya yang traktir. Kamu harus antri dulu. Oke. Kalau gitu saya pulang dulu siap-siap. Kalian cepat datang. Saya juga pergi dulu. Nanti kamu datang ya. Dah. Sayang, dulu saya brengsek, saya judi dan mabuk. Pakai uangmu untuk hura-hura. Tapi kali ini, saya pasti akan berubah total. Saya bersumpah, Lin Fan seumur hidup. Kalau lagi sakiti kamu, dihantam petir. Jangan bilang begitu. Saya cerai sama kamu, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu sudah hancurkan hati saya. Semua salah saya. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Biarkan saya tebus kesalahan masa lalu, oke? Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kamu urusannya nanti saja. Nanti saja. Aku sudah menganggur. Biaya operasi Yue belum terkumpul. Aku sudah tak punya waktu. Biaya operasi Yue sudah terkumpul. Hari ini aku janji dengan ahli rumah sakit, Li Xian, ahli jantung terkemuka itu. Besok aku bawa Yue ke sana. Lin Fan, ini waktunya genting. Bisakah kamu jangan mengada-ada di sini? Biaya operasi Yue 300 ribu yuan. Bagaimana caramu? Dan Dr. Li itu adalah dokter besar di rumah sakit. Dia hanya melayani pejabat. Bagaimana kau bisa minta dia obati Yue? Adik ipar. Aku bisa bersaksi. Semua yang dikatakan saudara Lin benar. Anda adalah... Saya Cui Chang, Ketua Direksi Grup Chang Seng Yin Seng. Cui Chang. Ini adalah bos bernilai miliaran. Mungkinkah benar aku salah sangka pada Lin Fan? Kakak ipar, akhirnya kutemukan kau. Ini uang untuk melunasimu. Tong, kenapa kau beri dia uang? Kakak ipar benar-benar membantu melunasi utangku. Kedepannya, Huge tak akan cari masalah lagi. Itu benar terjadi. Uang dari mana kau dapat? Adik ipar, sepertinya kamu punya kesalahpahaman mendalam tentang kemampuan adik Lin. Dia orang yang paling punya visi, paling punya pandangan jauh yang pernah kulihat. Ini kita bicarakan lain kali. Ayo kita makan bersama. Aku tidak ikut. Aku pulang dulu bersiap-siap. Besok masih harus antar Yue periksa. Jangan minum banyak. Tenang, aku tidak mengganggu urusan besok. Saudara Lin, seharusnya kemampuanmu cari uang juga tidak buruk. Kenapa hubungan dengan istri bisa jadi seperti ini? Hal masa lalu jangan dibahas. Kak Lin, makan hari ini Kak Kiang yang harus traktir. Lain kali aku yang traktir. Tidak apa-apa, kita semua saudara. Jangan sungkan. Kak Lin, nanti kalau ada jalan cari uang, ajak kami saudara-saudara. Kalian main saham? Ada satu saham nanti cocok untuk dibeli. Saham? Main, tapi tidak sering. Lain kali kita ngobrol. Dr. Li, bagaimana kondisi Yue? Apakah perlu operasi? Tenang saja, anak ini tidak perlu dioperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi jantung anak, semua normal, hanya detak jantung sedikit cepat. Ini masalah perkembangan bawaan. Penyebabnya adalah anak saat di dalam kandungan kekurangan gizi. Namun seiring bertambahnya usia, perkembangannya akan menyusul. Tapi dia sering merasa tidak nyaman di jantung. Saat pemeriksaan terakhir, katup jantungnya menyempit. Anak ini saat dirawat terakhir kali, apakah pernah mengalami sesuatu yang menakutkan? Terakhir kali Yue dirawat, memang karena melihat aku memukul Xiao Yue yang membuatnya ketakutan. Benar. Itu cocok. Kalian harus ingat, hubungan suami istri harus harmonis. Jangan biarkan anak mengalami kesedihan atau kegembiraan berlebihan. Pastikan nutrisi anak terpenuhi. Kasih sayang orang tua adalah obat terbaik untuk anak. Kamu ngapain? Aku minta maaf saat kamu hamil dulu. Jarang sekali makan daging. Makanya nutrisimu kurang, ini semua salahku. Asal kamu mau berubah. Kapan kalian pulang? Di rumah adikmu? Agak kurang nyaman. Kami pindah minggu ini. Benarkah? Aku bantu kalian berkemas, tenang saja. Begitu investasi cair, kita langsung ganti rumah. Minggu depan ulang tahun ibuku. Aku pulang, kamu ikut? Baiklah, aku siapkan hadiah. Kamu tidak takut mereka bersikap buruk? Mertua tak pernah memberiku muka baik, tapi karena aku Xiao Yue bertahun-tahun tak pulang rayakan. Tenang, aku akan ubah pandangan mereka. Dengar manajer umum penjualan dipecat Wang Bo. Bukankah dia punya hubungan dengan Wang Bo? Kenapa dipecat? Manajer umum dipecat, maka aku sebagai wakilnya otomatis. Jadi manajer umum... Posisi manajer penjualan kini kosong. Kakak dong, posisi ini mungkin jadi milikmu. Tenang, nanti aku pasti tak akan lupakan kalian. Pengumuman Li Xiaoyue dari divisi penjualan kemampuan bisnisnya kuat. Mulai hari ini, dia dipromosikan menjadi manajer umum divisi penjualan, gajinya naik 30%. Kok dia... Terima kasih, Ong. Kerja yang baik. Perusahaan tidak akan melupakan jasamu. Proyek Malbayi kutitipkan padamu. Pastikan sukses. Baik. Pak Wang, kemampuan bisnis saya bagus.
Kerja juga kuat, proyek bayi, bisa saya yang tangani. Sudah saya putuskan. Sudahlah, Xiao Yue ikut saya. Manajer proyek, harusnya saya Li Xiaoyue. Xiao Yue, apa kamu kenal baik dengan Pak Tang dari Malbayi? Kenal baik? Saya tidak kenal Pak Tang, suami saya yang kenal. Tidak apa. Untuk kerja sama dengan grup bayi, Pak Tang hanya mau berurusan denganmu. Terima kasih Pak Wang, saya pasti berusaha keras. Adik Lin, kamu benar-benar penyelamat saya. Setelah diperiksa sirkuit di pabrik speaker saya sudah korosi dan tua. Untung kamu mengingatkan kalau tidak bisa jadi bencana. Sudahlah. Kita kan teman, jangan sungkan. Bukankah kamu juga bantu saya kenalkan ahli jantung? Wah, adik Lin, jangan berkata begitu. Ada perlu? Saya tertarik pada satu saham. Mau ikut investasi? Baiklah. Saham apa? Jianbao Fajan. Aku juga sering main saham. Tapi saham ini aku belum pernah dengar. Wajar kalau belum dengar. Perusahaan ini 70% bisnisnya air minum. Sisanya 30% listrik dan pengolahan sampah. Ketemu. Sejak IPO, harganya hampir tidak berubah. Bisnis inti perusahaan tak bernilai teknologi. Modal pun enggan investasi. Ini bisa delisting kapan saja. Percayalah, beli sekarang. Tunggu aku bilang jual, baru kau jual. Soal untung berapa, aku tak berani jamin. Tapi yang ku berani jamin, pasti tak akan rugi. Adik Lin. Kau mau investasi berapa? Aku mau investasikan 10 juta dari kotak misteri. Semuanya. Semua? Bukankah ini terlalu nekat? Bahkan dewa saham pun tak berani jamin. Selalu bisa untung. Kalau kau merasa berisiko, coba sedikit dulu. Amati dulu. Tapi kesempatan cuma sekali ini. Baik. Aku investasi 10 juta. Kalau rugi aku terima. Aku percaya ikut adik Lin pasti dapat keuntungan. Tak lama lagi, kau akan saksikan keajaiban. Di kehidupan sebelumnya, Jianbao Fazan adalah raja saham tahun ini. Harganya melonjak drastis, langsung naik 10 kali lipat. Oh ya Kak Cui, mertuaku mau ulang tahun. Di tempatmu ada 2 botol anggur bagus? Kebetulan banget. Di mobilku ada, aku ambilkan sekarang. Wah, terima kasih banyak, Kak. Waduh. Kak Cui, anggur ini harganya berapa? Aku transfer ya. Adik Lin, ini cuma sekitar 30 ribuan. Nggak usah transfer. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Oke. Lin Fan, anggur ini mahal ya? Nggak mahal, cuma 30 ribuan. Apa? 30 ribuan? Buat apa beli semahal itu? Lu beli yang ratusan ribu aja udah cukup. Nggak apa-apa. Waktu lu nikah dulu aku nggak kasih mahar. Ayahmu kesel banget sama aku. Sekarang biar dia tahu putrinya nggak salah pilih. Ini buat lo. Buat aku? Armani? Ini mahal lagi kan? Cepat kembalikan. Nggak mahal. Ini palsu. Aku lihat bagus, langsung beliin lo. Oh, Halo Kak, sore ada waktu bantuin lihat barang antik dong? Oke, Perkenalkan, ini Lin Fan, adikku. Ini Xiao Qing, Bos Xiao. Dia datang hari ini juga pengen lihat barang yang aku jual. Bos Tang, sekarang Anda punya pesaing nih. Ketemu lagi, bocah. kebetulan yang kurang menyenangkan. Kalian kenal? Nggak usah basa-basi. Bos Sun, jangan buang waktu. Mulai saja. Harga lelang botol kaca dimulai dari 2 juta. Botol berharga ini 2 juta saya ambil. Kak Lin, bagaimana pendapatmu? Hati-hati, jangan rusak barang berharganya. Kami datang dengan tulus. Bisa tidak kamu tunjukkan barang asli? Kakak merasa barang saya ini tidak asli? Bukan tidak asli, hanya nilainya tidak sampai 2 juta. Lalu berapa nilainya? 200.000. Kamu tahu apa? Botol kaca ini sangat langka di dunia. 200.000? Kau bercanda? Itu bukan urusanku. Tang Ming, jangan kamu beli. Kalau Bos Xiao mau, biarkan dia. Saya... Karena semua tidak mau, langsung ke barang berikutnya. Lukisan Dong Juang oleh Shen Zhou, harga lelang dimulai dari 7 juta. Goresan tinta dan tekniknya. 7 juta sangat sepadan. Jangan-jangan dua orang ini sekongkol bermain sandiwara untuk menjebak Tang Ming. Kak Lin, ini menurutmu berapa nilainya?
Angming, lebih baik kita lihat tempat lain. Barang Bos Sun itu tidak cocok untukmu. Kak, apa maksudmu? Sebuah tiruan modern dijual 7 juta, uangmu datang cepat sekali. Bos Sun, Dasar anak kurang ajar, kau bilang saya jual barang palsu? Ini adalah harta karun toko kami. Kamu? Kau bilang Bos Sun jual barang palsu. Apa buktinya? bukti tentu ada. Berikan saya yodium. Kamu ngapain sih? Pak Sun, kamu tidak jujur. Menganggap saya orang luar. Tipu saya ya. Tidak, saya tidak. Saudara Lin, kita pergi. Tang Ming. Sudah datang, beli satu dulu baru pergi. Ambil alas itu. Ini harganya berapa? 500.000. Tidak masalah. Bayar pakai kartu. Kakak, biar Direktur Tang beli alas ini, pasti ada maksud tertentu kan? Coba katakan, biar kami tahu. Ini Mutiara Rulai Feng. Mutiara Rulai Feng? Apa itu? Konon di masa kejayaan dinasti Tang, dari barat datang menghadap, ada benda ajaib seperti ini, melambangkan kejayaan kerajaan. Lihat warnanya, teksturnya pasti benar. Kalau begitu ini harganya berapa? Minimal puluhan juta. Wah, Kak Lin, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Pak Sun, kamu juga kelihatan pintar. Kenapa kamu tidak melihatnya? Terima kasih, sampai jumpa. Ayo pergi. Dari mana anak ini? Mengacaukan rencana kita. Anak ini lagi-lagi merusak rencanaku. Kalau bukan karena dia, Direktur Tang pasti sudah kami tipu habis-habisan. Akan kusuruh orang urus dia. Aduh, Kak Lin. Aku akan mentransfer lagi rekeningmu 6 juta yuan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Tidak usah, terlalu baik Tang Ming. Jangan ditolak. Kamu menyelamatkan nyawaku. Hari ini kamu juga membantuku menghindari kerugian puluhan juta yuan. Ini memang hakmu. Sun Lang berani menjebak saya. Kamu menyadarinya? Tentu. Xiaoqing dan Sun Lang itu bekerja sama dengan baik, seperti bermain sandiwara. Kak Lin, sudah larut aku masih ada urusan. 6 juta yuan itu nanti kusuruh orang transfer padamu. Jangan ditolak ya. Aku pergi dulu. Baik. Kalungmu ini Armani kan? Sekitar 30-40 ribu yuan. Hadiah dari pacarku. Xiaoyue, kalungmu ini kayaknya juga Armani dan sama modelnya dengan punya Dongli. Berapa kamu beli ini? Ini suamiku yang belikan. Tidak mahal, cuma ratusan ribu. Ratusan ribu? Mana mungkin bisa beli Armani? Kalungmu ini menurutku paling banter puluhan ribu. Tidak mungkin. Barang kaki lima nggak ada kerajinan begini. Pasti asli. Pak Wang, coba lihat lagi. Suaminya itu kan. Mana mungkin punya uang buat belikan barang asli? Aku ini berkat kalung mewah, jadi kayak beneran apa bohongan, lihat aja tahu. Sudah, asli palsu nggak penting. Tidak bisa begitu. Pak Wang, coba lihat lagi. Li Xiaoyue, aku nggak percaya suamimu rela belikan kalung asli puluhan juta. Pak Wang, lihat dong. Xiaoyue, kalungmu ini Armani, produk baru terbaru asli. Pak Wang, kalung ini berapa harganya? Lebih dari 100 juta. 100 juta? Pak Wang, coba lihat lagi. Suaminya itu kan. Mana mungkin punya uang buat belikan kalung semahal ini? Aku profesional, nggak mungkin salah. Kalau begitu coba lihat punyaku, pacarku yang kasih habis 3-4 juta. Kalungmu ini jangan-jangan beli di Pinduoduo? Palsu. Masa sih? Pacarku kan kaya. Masa dia beliin aku yang palsu? Palsu ya palsu. Shangke! Bajingan! Sayang, ini semua makanan favoritmu. Makan selagi hangat. Lin Fan. Kenapa kau bohong padaku? Sayang, aku bohong apa? Rekan kerjaku bilang padaku. Kalung ini model baru, harganya 100 ribu. Itu gajiku setahun. Aku nggak mau, kembalikan saja. Sayang, jangan menyusahkanku. Sudah dibeli. Aduh, terimalah saja. Anggap saja ini ganti rugi dariku. Baiklah. Tapi lain kali, jangan belikan aku barang semahal ini. Iya, tahu. Gara-gara kau bohong. Aku angkat telepon dulu.
Halo? Lin, adik, sahamnya bisa dijual? Kau maksud Jianbao Fajan? Tahan dulu, jangan dijual. Lin, adik, saham ini sudah naik batas beberapa hari berturut-turut. 10 juta ku jadi 20 juta. Tunggu perintahku untuk jual. Baru kau jual. Oke. Lin, adik, aku ikut kata-katamu. Papa, kok Papa datang? Kami lagi siap-siap rayain ulang tahun Papa. Kakek, lihat aku cantik enggak? Di sana-sana. Cantik-cantik gini buat apa? Papa, kok Papa bisa bilang gitu? Wah, masih ingat panggil papa? Udah lama banget, kok kamu belum juga cerai sama dia? Papa? Jangan panggil aku papa. Aku nggak berhak. Kamu panggil aku papa. Aku takut umurku jadi pendek. Papa, kok Papa bisa kayak gini? Barusan kamu bilang mau rayain ulang tahunku. Terus mau kasih kado apa buat papa? Papa? Papa suka minum. Ini ku belikan minuman. Minuman yang kamu beli ini, kayaknya alkohol murahan yang dicampur air ya? Mau bunuh papa ya? Papa, ini mau tayang Lin Fan beli. Papa tahu harganya berapa? Harganya 6-7 ribu yuan. Dia Lin Fan, mana sanggup beli? Ini pasti palsu. Bukan, Pak. Bukan, Papa. Dengar kata papa. Cepat-cepat cerai sama dia. Tante Wang mau mengenalkan jodoh buat kamu. Seorang bos, umur 40-an. Istrinya baru meninggal. Mending cari lagi selagi masih muda. Kakek jahat, kenapa kau memisahkan ayah ibuku? Kamu si kecil. Kau berani ikut campur. Bagaimana bisa kau pukul Yue Yue? Apa salahnya aku pukul dia? Keluar, keluar. Aku tak mau lihat kau lagi. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Aku anggap tak punya anak perempuan seperti kau. Kak Li, kenapa kau lempar minuman ini? Dasar pemabuk kecil. Minum di luar lagi. Ini minuman palsu dari calon menantuku. Katanya ini Mau Tai. Kalau ini benar Mau Tai, aku lompat dari sini sekarang. Biar kulihat. Ini Mau Tai Feitian tahun 2007. Mau Tai Feitian. Minuman ini 6.000 sebotol. Masa palsu? Sungguh mubazir. Ini benar Mau Tai Feitian. Kalian ini sungguh bodoh. Dia yang miskin begitu, mana sanggup beli barang semahal ini? Aku tak percaya. Sudah puluhan tahun aku cicip minuman. Asli atau palsu, mana mungkin tak tahu. Jangan-jangan dia berkata benar? Aromanya. Astaga, ini benar Mau Tai Feitian. Maaf ya, Sayang, kenapa kamu minta maaf? ayahku yang terlalu berlebihan. Ini semua salahku dulu tidak serius bekerja sampai membuat ayah memiliki pandangan buruk tentang aku yang sulit diubah. Tapi tenang saja, mulai sekarang aku akan sering mengunjungi rumah ayahmu. Lagi pula dia kan ayahmu. Tapi kalau begini, apakah kamu tidak merasa tersiksa? Demi kamu, sedikit penderitaan ini tidak ada artinya. Lalu selanjutnya, apa kita akan makan di rumah atau makan di luar? Aku ingin makan di luar. Teman baikku bilang ayahnya membawanya ke restoran Barat Dolatu untuk makan. Makanannya sangat enak di sana. Aku juga mau ke sana. Dolatu ya, makan sekali bisa habis jutaan rupiah. Mana mampu kita bayar sebanyak itu? Cuma jutaan rupiah, kita pasti mampu bayar. Asalkan putri kecilku mau, aku pasti bisa memenuhinya. Sayang, kamu harus terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Karena mulai sekarang akan semakin mewah. Li Xiaoyue, benar-benar kamu ini kan restoran barat termewah di Jiangcheng. Tanpa reservasi tidak bisa makan di sini. Lagi pula ini sistem keanggotaan orang biasa tidak bisa masuk. Kita ini keluarga biasa, mana ada uang ke tempat semacam ini untuk berbelanja. Kalau kamu sih pasti sering datang ya. Tentu saja di sini semua orang top. Lama-lama wawasan dan kualitasnya memang beda dari yang lain. Sayang, bagaimana kalau kita pulang saja makan? Hanya kartu keanggotaan saja, ini apa istimewanya? Satu kartu keanggotaan 200.000 yuan. Kalian punya uang? 200.000 yuan loh. Lebih baik kita pulang makan. 200.000 baru permulaan. Bahan makanan di sini semua diimpor dengan pesawat. Mahal sekali ya. Hei Tang Ming,
tahu restoran Barat Dolatu? Uruskan satu kartu keanggotaan termahal. Jangan berpura-pura bodoh. Restoran Dolatu yang paling tinggi itu kartu berlian hitam. Konsumsi tahunan lebih dari 500.000. Kalian punya uang? Lihat ini apa? Selamat kepada Tuan Lin menjadi anggota kartu berlian hitam tertinggi di restoran Dolatu ini. Ini mustahil. Ini kan 500.000. Ya, aku angkat telepon dulu. Adik Lin, aku belikan kamu mobil Mercedes-Benz entah suka atau tidak. Apa ngapain beliin mobil? Udah beli ya udah, kasih lokasimu. Nanti langsung kuantar ke sana. Oke deh. Li Xiaoyue, pacarku, nanti jemput aku. Kalau mau, sekalian aja antar kalian. Ah, nggak usah. Aku punya mobil. Mobil yang kamu maksud, jangan-jangan motor listrik itu? Iya. Li Xiaoyue, kalau suamimu sangat kaya, kenapa nggak kasih mobil? Jangan-jangan dia cuma pamer, habisin semua uangnya buat kartu berlian hitam ini? Nggak kayak pacarku. Kemarin, baru ambil Volkswagen. Volkswagen kok mau dipamerin? Memang Volkswagen nggak ada spesialnya. Tapi dibanding motor listrik, ya aku pamerin dong. Adik Lin, nih, untukmu. Wah, mobilnya bagus. Berapa? Nanti ku balikin. Nggak usah. Hehe. Sayang, mobil ini untukmu. Hah? Untukku? Ini Mercedes-Benz. Dikasih gitu aja? Dulu naik motor listrik, kehujanan kepanasan. Sekarang kerja, naik mobil aja. Sekalian, antar jemput Yue. Pasti mahal banget. Mending suruh temenmu kembalikan. Udah beli nggak bisa. Terima aja deh. Ayo, kita makan. Adik Lin, aku ada urusan. Dulu ya. Oke. Sayang, macet di jalan. Aku akan terlambat. Kamu tak usah datang. Li Xiaoyue, kenapa kamu bisa punya suami sekaya itu? Lin Fan. Aku yakin, dengan kecantikanku, aku bisa dapatkanmu. Dongli, Xiaoge sudah pergi? Ya, Ingatkan dia, besok proposal bayi dibutuhkan segera. Jangan sampai tertunda. baik Pak Wang. Jika file Li Xiaoyue itu hilang, posisi manajer umum pasti jadi milikku. Jika file itu hilang, bagaimana kau jelaskan? Jen Bao Fajan. Setelah naik beberapa hari ini akhirnya turun. Tapi nanti akan terus melonjak. Dari operasi ini, keuntungannya akan luar biasa. Tapi jumlah sekarang masih jauh dari target berikutnya. Shidai yang Guangcheng terletak di lingkar 6 Jiangcheng. Lingkungannya sepi. Pengembang tak bisa jual rumah, rantai pendanaan putus. Sudah berhenti 3 tahun. Harganya sekarang bahkan tak sampai setengah harga pasar Jiangcheng. Tapi 2 minggu ke depan, di sini akan terjadi perubahan besar. Aku harus ambil semua unitnya. Halo Pak, mau beli rumah? Rumah di sini murah ya. Rumahnya murah, tapi Anda benar-benar tidak tahu situasi di sini ya? Oh, tidak apa-apa. Kamu beritahu aku saja. Sekarang masih ada beberapa unit lagi. Jika aku membeli seluruh kompleks ini semuanya, berapa harganya? Total lebih dari 3.000 unit. Kalau semuanya kemungkinan butuh 3 miliar. Begini, aku akan datang minggu depan untuk berbicara dengan atasan kalian. Berapapun luasnya, 1 juta per unit. Aku adalah pimpinan di sini. Kamu Huang Cheng? Ya, Wah, tak disangka bos properti sekarang juga turun tangan jadi sales ya. waduh, tak ada cara lain situasi memaksa Pak Lin. Apakah Anda benar-benar ingin membeli seluruh kompleks ini? Meskipun aku tak bisa beli semuanya, setidaknya bisa dapat separuhnya. Baik Pak Lin, semoga kita bekerja sama dengan baik. Baik, Kak Lin, wah, tak disangka kamu juga di sini. Aku kebetulan ada urusan mencarimu. kamu mencariku? Kak Lin, jujur saja. Aku dan istrimu menikah hampir 20 tahun, tapi belum punya anak. Setelah diperiksa di rumah sakit juga tak ada hasil apa-apa. Aku tahu kamu mengerti pengobatan, jadi ingin minta tolong diperiksa. Baik, Ming, keluarkan lidahmu. Aku lihat lidahmu
Ming, kamu agak lemah ginjal. Lemah ginjal, aku tahu. Kak, ada obatnya nggak? Ini ada resepnya. Aku tuliskan. Kamu coba dulu. Kak, aku tahu kakak pasti bisa. Resep ini kamu bawa dulu, minum 3 kali seminggu. Sebenarnya aku rencananya setelah perusahaan berdiri baru mulai produksi. Kalau kamu buru-buru ya sudah pakai dulu. Kakak, terima kasih banyak. Aku tahu tidak salah orang. Oh ya, Ming, aku punya proyek cari duit. Kamu tertarik? Cari duit? Masih ada hal bagus kayak gini? Project apa? Rahasia dulu. Nanti beberapa hari lagi ku bilang. Oke. Hahaha. Li Xiaoyue, file bayi itu sudah selesai, sekarang butuh mendesak. Sudah aku kirim sekarang. Hah? Kenapa ini? Siapa yang pegang komputerku? Fileku kok terhapus? Siapa yang mau iseng pegang komputer kamu? Li Xiaoyue, jangan-jangan kamu belum buat? Aku benar-benar sudah buat. Kemarin aku jelas-jelas simpan di folder. Aku buat ulang sekarang. Pasti masih sempat. Gawat, Xiaoyue, mobilmu yang parkir di basement dirusak. Cepat lihat sana. Apa? Itu mobil baru yang suamiku belikan untukku. Li Xiaoyue, ada orang terlalu mencolok, terlalu dibenci orang. Li Xiaoyue, hidup harus rendah hati. Dongli, ini perbuatanmu ya? File grupku. Apa kau yang hapus? Aku tidak. Jangan menuduh sembarangan. Pasti kau yang lakukan. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak melakukannya. Jangan menuduh sembarangan. Aku tak tahu di mana aku menyinggungmu. Tapi kalau lain kali kau masih seperti ini menargetkanku, jangan salahkan aku, takkan berbaik-baik. Kau pikir kau siapa? Bukannya kau cuma berpihak pada orang lain. Cuma berbaring di ranjang, buka kedua kaki, uang pun datang kan? Kalau kau fitnahku lagi, ku buat mulutmu robek. Li Xiaoge ini dulu begitu lemah. Sekarang, kenapa tiba-tiba jadi begitu kuat? Ku buat mulutmu robek. Sayang, kenapa kau datang ke perusahaanku? Siang ini aku tidak ada kerjaan. Datang ajakmu makan siang. Kalau kau sentuh istriku lagi, coba saja. Dia mengganggumu? Mobil yang kau belikan untukku dirusak. Masalah ini akan kuselidiki sampai jelas. Ada apa? Terjadi apa? Direktur Wang, suami Li Xiaoyue datang ke perusahaan memukul orang. Ini benar-benar tidak menganggapmu. Anda pasti Tuan Lin. Saya Wang Bo. Sudah lama mendengar nama Anda. Istri saya bekerja di perusahaan Anda dan diganggu. Kalau Anda tidak menanganinya dengan baik, saya akan urus sendiri. Tenang saja, Tuan Lin. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saya akan segera periksa rekaman CCTV. Lihat siapa yang berani. CCTV garasi bukannya rusak? Sudah lama diperbaiki. Anda tidak tahu? Saya bayar kalian untuk bekerja di sini. Bukan untuk saling sikut-menyikut dan menggertak rekan kerja. Siapa pelakunya? Langsung keluar dari sini. Tuan Lin, dari CCTV terlihat jelas. Dong Li yang melakukannya. Masih tidak mengaku? Bukan saya, bukan saya. Kalau tidak mengaku, saya terpaksa laporkan polisi. Mobil istri saya masih baru. Kaca mobil 6.000 yuan. Lampu mobil juga rusak, 20.000 yuan. Jumlah ini cukup untuk memenjarakanmu. Menghapus file perusahaan, merusak produksi, bisa dipenjara. Masih membantah? Saya bawa engkau ke badan penegak hukum sekarang? Direktur Wang, saya salah. Saya yang melakukannya. Minta maaf pada Xiaoyue? Li Xiaoyue, saya akan mengundurkan diri. Maafkan saya. Mobil saya akan dibawa ke bengkel 4S untuk perkiraan kerusakan. Uang untuk perbaikan tidak boleh kurang sedikit pun. Ayo, ikut saya ke bagian personalia. Saham ini sudah setengah bulan masih naik. Tak disangka, benar kata adik Lin. Bagaimana jika tambahkan dana Hei, adik Lin, bisa tambah saham? Segera jual, jangan ragu. Ya. Untung 200 juta. Saudara Lin, aku traktir minum. Jangan sungkan. Aku ingin beli rumah. Kamu punya kenalan? Pasti ada. Kalau buru-buru, aku antar lihat. Oke, aku datang. Omong-omong, adik Lin
Untung saham berapa? Tak banyak. 500 juta. Memang Lin Fan kamu... Kak Cui, Aduh, maaf adik Lin, temanku di properti. Dia sakit hari ini, tak bisa pergi. nggak apa lain waktu. Tapi kita bisa dulu lihat di ponsel rumah ini bagaimana. Sesuai keinginanmu? Bagus-bagus, suka tipe ini. Berapa harga? 60.000 per meter. 18 juta. Karena saya diskon jadi 50.000 per meter. Jangan sampai rugi. Rumah dijual habis jual ke siapa sama. Tak akan rugi. Oke, lain waktu. Aku traktir minum. Kasih kartu, ayo. Aku akan minta teman uruskan prosedurnya untukmu. Halo, Lin Fan, aku merusak barang orang. Mereka minta ganti rugi. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Kamu jangan datang. Suamiku segera datang. Suamimu datang pun percuma. Cepat bayar. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Barangku dibawa dengan baik, dihancurkan istrimu. Ini antik dinasti Song. Harganya 20 juta. Bisa saja ganti rugi. Paling banyak 1.000. Aku beritahu kau 20 juta. 1 sen pun tak boleh kurang. 20 juta? Berani kau minta? Kenapa takut? Halo, ada yang main curang di sini. Datanglah ke sini. Barangku ini asli sungguhan. Petugas keamanan datang pun percuma. Kak Lin, ini obat yang kau beri sangat manjur. Setelah pakai, badan terasa segar. Mereka yang cari masalah? Kenapa dia bisa panggil Tang Ming? Dia ini tak bisa kuhadapi. Zhang Mazi, ya? Kau cari masalah? Berani ganggu saudaraku? Tuan Tang, aku tak tahu dia saudaramu. Barang jelek ini pantas 20 juta? Begini saja. Aku kasih 200. Jangan, Tuan Tang. Baru saja aku ingat barang ini aku yang salah taruh. Salahku. Tunggu. Apa Xiaoqing yang suruh kau ganggu aku? Kok kamu tahu? Katakan padanya, ini belum selesai. Lingge, kalau tak apa, aku duluan ya. Sayang, ayo aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Ini rumah baru kita. Wah, besar dan cantik sekali. Ayah, ada kamar putri untukku? Tentu ada, sayang. Ibu, nanti lahirkan adik perempuan untukku. Aku bisa peluk dia tidur bersama. Wah, dasar kamu nakal. Apa aku sedang bermimpi? Sudah lewat Lin Fan yang dulu sudah tiada. Mulai hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga membuat kalian bahagia. Wah, ayah ibu mesra sekali. Sayang, kita pergi ke mall beli perlengkapan rumah tangga. Yuk. Baik, terserah kamu. Kalau gitu aku antar Yue ke toilet dulu. Silakan. Demi kebahagiaanku di sisa hidup, aku berusaha. Aku tak percaya dengan kecantikanku ini. Kau Lin Fan tak tertarik. Tuan Lin, tukar kontak dong. Tidak perlu. Tambahin 1, Tuan Lin. Apa Tuan tak ingin alami momen tak terlupakan bersamaku? Ku bilang tidak perlu. Kau tak paham bahasa manusia. Tuan Lin, Li Xiaoyue si wanita itu sama sekali tak pantas untukmu. Hanya aku yang lembut dan cantik yang pantas untukmu, Tuan Lin. Ku peringatkan kau. Kau berani lagi menghina istriku. Jangan salahkan aku bermain kasar. Tuan Lin, tenang dulu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin dekat dengan Anda. Dongli, tahu malu sedikit. Sayang, kita pulang yuk. Baik. Dongli, kamu ada di sini? Sayang, abaikan dia, kita pergi. Lin Fan, kita lihat nanti. Kau akan jadi milikku juga. Kak Lin, proyek cari uang yang kau bilang yang ini. Kamu paham situasi sini? Tentu paham. Harga pembukaannya setengah dari harga rata-rata Jiangcheng. Bertahun-tahun ini, rumah tak laku, rantai dana putus. Kak Lin, jangan-jangan kau bilang rumah ini bisa naik nilainya? Tentu saja, bos yang Huang Cheng adalah orang yang sangat menjunjung integritas.
Bertahun-tahun ini, dia terus berusaha menghidupkan kembali proyek ini. Hidup lagi buat apa? Tempat terpencil ini berlawanan dengan arah perkembangan Jiang Cheng. Jangan-jangan Kak Lin dapat semacam informasi dari dalam? Aku cuma menduga arah perkembangan Jiang Cheng ke depan pasti ke sini. Lihat, lingkungannya indah, pasti jadi pusat perkembangan. Dengar kata adik Lin Fan begitu. Bagaimanapun juga, aku harus ikut investasi sedikit. Kamu invest, aku juga invest. Pokoknya aku percaya padamu. Halo Lin. Aku Huang Cheng, bos yang Guang Cheng. Ini Tuan Cui dan Tuan Tang. Tuan Huang, tujuan kami datang ke sini, Anda juga sudah tahu. Langsung saja ke intinya. Baik, Anda benar-benar mau mengambil alih proyek saya? Ya, tapi kami tidak beli rumah, hanya ambil kuota unit. Maksud Anda, 1 juta per unit atas nama Anda tapi tidak tanda tangan online? Bisa juga seperti itu. Tapi saya mau tanya, berapa besar dana Anda? Saya berencana danai 500 juta, ambil 500 unit. Aku 100 juta, 100 unit. Karena kakak Lin sudah mempertaruhkan seluruh hartanya, maka aku juga tidak ada lagi keraguan. Aku danai 300 juta. Kami bertiga total danai 900 juta, ambil 900 unit Anda. Baik, kalau begitu kita langsung tanda kontrak. Tuan Huang, kita harus sepakat dulu rumah ini nanti nilainya naik sampai level apapun. Jangan sampai Anda menyesal. Pak Lin bisa tenang, saya Huang Cheng berurusan. Yang utama adalah kejujuran. Tapi saya punya satu pertanyaan. Kenapa kalian datang ke sini, membeli begitu banyak properti? Menurut saya di sini kurang satu kawasan hunian baru yang nyaman. Saya percaya, di sini pasti akan ada perubahan besar. Waktu itu saya juga berpikir begitu. Sekarang akhirnya bertemu satu orang yang pemikirannya sama dengan saya. Mari kita lihat hasilnya nanti. Sepengetahuan saya, perencanaan kawasan baru akan segera dikeluarkan. Pada saat itu, harga gedung mangkrak ini akan langsung melonjak. Mendengar penjelasan adik Lin, saya juga merasa harus mengembangkan bagian barat. Tapi butuh waktu berapa lama ya? Tenang, tidak lama lagi. Kakak, 2 hari ini ada pameran barang antik. Sun Lang memimpin. Ada minat untuk melihat. Tidak jadi pergi. Acara Sun Lang dan Xiaoqing itu tidak akan terlaksana. Kenapa? Beberapa waktu lalu, Xiaoqing menyuruh orang menipu. Mempermalukan istri dan anak saya. Melampaui batas saya akan membuat mereka menghilang dari Jiangcheng. Di kantor Sun Lang ada beberapa tempat pembuatan barang palsu. Nilainya lebih dari 10 miliar. Di kehidupan sebelumnya, juga segera terungkap tak lama setelah itu. Waktu itu, merupakan kasus yang sangat menghebohkan. Di kehidupan ini, saya lebih dulu memberikan lokasi pembuatan barang palsu kepada petugas keamanan. Menyuruh mereka masuk penjara lebih awal masuk bui. Teman-teman, di Yang Guang Cheng kami dilengkapi restoran mewah. Mau kita minum bareng? Baiklah, Saudara Lin, ayo pergi. Kita berkumpul nih. Minum sedikit? Baik. Bodohnya orang-orang ini, barang palsu juga dibeli. Pantas kita dapat untung. Sehari langsung untung 20 juta. Memang ini cepat dapat uang. Apa? Kok bisa begini? Ada apa? Terjadi apa? Markas kita dilaporkan orang. Masa sih? Sembunyi baik-baik, kok bisa ketahuan? Siapa yang bocorin rahasia? Jangan pusingin lagi masalah itu. Cepat kemas barang dan kabur. Kalian adalah Xiaoqing dan Sun Lang, kan? Kami dari petugas keamanan. Kalian berdua diduga memasukkan barang antik. Ikut kami. Apa? Kalian ngapain? Lepasin aku? Saudara Lin Fan, kami pulang dulu. Lain kali kita kumpul lagi. Kalian pulang saja dulu. Sopir pengganti saya hampir sampai. Lin Fan. Lin Fan. Kamu tadi kemana? Makan dengan teman. Sekarang mau pulang. Kamu minum alkohol? Minum alkohol tidak boleh menyetir. Bagaimana kalau saya yang nyetir mobilmu antar kamu pulang? Nggak usah, saya sudah panggil sopir. Rumahmu jauh sekali dari sini. Rumah kami dekat. Bagaimana kalau malam ini main ke rumahku? Ayo. Aku sudah menikah, kurang pantas. Tidak ada yang kurang pantas. Kamu ikut saja denganku. Aku jamin tidak akan membuatmu menyesal. Kamu mabuk. Kepalamu pusing ya? Bagaimana kalau pijat di mobil? Pergi sana. Kenapa bisa begini? Mungkinkah? Apa karena aku kurang seksi hari ini? Kurang seksi? Dongli. Kamu ke rumahku untuk apa? Lin Fan mabuk berat Jumat lalu.
Muntah sampai bajunya kotor. Bajunya kotor semua. Sudah aku cuci hari ini. Sengaja aku kembalikan. Dia mabuk di tempatmu? Iya, minumnya banyak sekali. Dia juga sempat tidur sebentar di tempatku. Lin Fan memang suatu malam minggu lalu pulang sangat terlambat. Sayang, siapa yang datang? Wanita ini tak henti-hentinya mengganggu. Lin Fan, bajumu kotor. Hari ini sudah aku cuci bersih, aku kembalikan. Kamu tahu dari mana alamat rumahku? Aku tanya ke manajemen properti. Sayang, kalian lanjutkan bicara. Aku masuk dulu. Istri, Lin Fan, apa yang kulakukan ini bikin istrimu salah paham? Maaf, aku benar-benar nggak mikir sejauh itu. Aku cuma mau ngasih bajumu. Aku langsung naik buat jelasin ke dia. Dodi, aku peringatin. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu keluargaku. Jangan kira aku nggak tahu niat busukmu. Lin Fan, kok bisa kamu ngomong sekejam itu? Aku benar-benar nggak nyangka dia bakal salah paham. Maaf. Sekarang kamu udah tahu. Minggir jauh-jauh. Halo manajemen properti. Ini pemilik Lin Fan. Hari ini kalian masukin orang asing dan kasih alamat rumahku. Aku bakal pertimbangin tuntutan hukum ke kalian. Maaf, Pak. Wanita itu bilang dia teman Bapak, makanya aku... Katanya dia ibuku. Kamu percaya? Sekarang dia nggak mau pergi dari rumahku. Cepetan kirim orang buat usir dia. Lin Fan, kamu beneran tega banget? Bang Li, gimmickmu nggak mempan sama aku. Aku tahu orang macam apa kamu. Jangan maksa aku main tangan. Oke. Lin Fan, kita lihat nanti. Lin Fan, aku belum pernah diusir dari rumah orang. Karena kamu nggak kasih muka. Jangan salahin aku. Wanita ini apapun bisa dia lakukan, harus dibereskan, dia nggak ganggu lagi. Harus dibereskan sampai tuntas. Sayang, aku... Berangkat kerja dulu. Sayang, kamu lagi nggak tenang, gimana mau kerja? Dengar penjelasanku dulu. Aku sama Dong Li nggak ada hubungan apa-apa. Dia yang cari-cari masalah. Udah, nggak usah. Aku percaya kamu. Kamu percaya aku? Sayang, sekarang statusmu udah beda. Pasti bakal banyak saingan. Dan wanita itu, dari awal emang licik. Dia cuma pengen kita berdua salah paham, biar dia bisa naik. Sayang, kamu tahu semua? Cuma wanita yang paham wanita, licik banget. Selama hatimu di sini, nggak akan ada yang bisa rebut kamu. Tenang aja. Aku Lin Fan seumur hidup, cuma kamu. Sayang, jangan di sini. Oke, kita ke kamar. Walaupun Dong Li wanita nyebelin, tapi dia malah bikin kita suami istri makin akur. Makasih ya, makasih buat keluarganya. Sayang, kita punya anak lagi yuk. Boleh. Nanti semua urusan udah stabil, kita buat anak. Kamu lebih suka anak laki atau perempuan? Boleh aja, sekalian temanin Yue. Masih mau? Aku nggak kuat. Sayang, Dodi akan kuselesaikan tuntas. Aku tak akan biarkan mereka memengaruhi hubungan kita. Sayang, aku percaya padamu. Dodi, kalau begitu, jangan salahkan aku. Wah, Kak Lin, sudah pasti. Kawasan hunian baru di distrik barat sudah dipastikan. Akan dibangun taman dan sekolah. Tadi malam, dokumen resmi turun. Sekarang semua pengembang berebut proyek di barat. Yang Guangcheng saja dananya 4 miliar. Proyek mangkrak pun hidup lagi. Sudah diduga, jangan terlalu bersemangat. Kak, aku investasi 300 juta. Untung segini banyak, mana mungkin tidak semangat. Kita juga jangan membuat Pak Huang susah. Kita masuk 1 juta, keluar 3 juta. Sedangkan Pak Huang bisa jual berapa? Itu urusannya. Pak Huang ini sudah cukup baik. Kita jangan terlalu serakah. Kak, kamu benar-benar jenius. Ayo, saya minum untukmu. Lin Fan, ternyata kamu di sini. Ini kesempatan bagiku. Jangan. Lin Fan mabuk. Aku pesan kamar di hotel atas sana. Besok, antarkan dia ke hotel. Aku harus kabari istrimu. Lin Fan, kok minum sampai segini banyak? Bukankah kau janji pada kakakku tak akan minum lagi? Kalau pulang begini, pastilah dia marah. Bukan. Kamu siapa? Aku adik iparnya.
Dia pulang mabuk begini. Kakakku pasti marah. Bagaimana kalau begini? Aku bawa dulu dia ke hotel untuk sadar. Oke. Kalau begitu, karena kamu adik ipar Kak Lin, maaf merepotkanmu. Hati-hati, pelan-pelan. Menurut rencana Kak Lin, kita harus segera berangkat. Ayo. Lin Fan, lihat, kau akhirnya jatuh juga ke tanganku. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Selain istriku, tak seorang pun boleh membuka bajuku. Aku kan istrimu. Sayang, jangan buru-buru. Tunggu aku ganti bajumu dulu, baru kau tidur perlahan. Dongli, apa yang kau lakukan? Lin Fan, bukankah kau suka tubuhku? Ayo, kuberikan padamu. Dongli, tak punya malu. Aku danmu tak pernah terjadi apa-apa. Kau jangan mengada-ada. Kita sudah begini, kau bilang tak ada apa-apa. Ada yang percaya? Istrimu percaya? Dongli, apa yang kau mau? Sederhana. Bercerai dengan Li Xiaoyue dan menikahiku. Kau wanita macam apa? Kau tak sadar diri? Aku pernah kelaparan. Pernah ditipu. Makanya, aku butuh uang. Kau butuh uang? Cari sendiri. Kenapa ganggu aku di sini? Aku ngapain? Aku tak akan menikahimu. Tak usah menikah. Beri aku 1 miliar, aku langsung pergi. Dongli, kau bercanda? Kenapa kau pikir aku akan memberimu 1 miliar? Karena ini, istri kau pasti tak mau lihat foto-foto ini. Kau tak tahu malu. Memang aku tak tahu malu, mau apa? Beri aku 1 miliar, aku langsung pergi. Tak akan ganggu kau lagi. Aku tak punya 1 miliar. Aku baru dengar semuanya. Kalian untung besar dari jual beli rumah. Kau untung 1,5 miliar. Mana mungkin aku bawa uang sebanyak itu di badan? Uangku sudah ditanamkan. Cuma ada 500 juta. 500 juta juga boleh. Berikan dulu. Sisanya nanti buat surat utang. Bank tak bisa cairkan uang sebanyak itu sekaligus. Aku beri cek, kau cairkan sendiri. Jangan coba tipu aku. Kalau tidak, foto-foto ini akan kukirim ke istrimu. Sudahlah, cukup main-main. Kak Cui, Tang Ming masuklah. Hahaha. Hebat. Sungguh luar biasa. Kalian sengaja mabuk, lalu menjebak saya. Dongli, ini semua kau yang memaksa. Kau berusaha keras menghancurkan keluargaku dan memeras saya 1 miliar. Bukti-bukti ini cukup untuk memenjarakanmu. Tidak mungkin. Berani ganggu saudaraku Lin Fan, kau cari mati. Bahkan setelah kau masuk penjara, kau takkan tenang. Aku akan suruh orang jaga kau baik-baik. Lin Fan, lepaskan aku. Boleh tidak? Aku janji tak akan ganggu kau lagi. Aku pernah kasih kesempatan, tapi kau sendiri yang nolak. Lebih baik kau masuk dan introspeksi diri. Lin Fan, aku salah, Lin Fan. Saudara Lin Fan, langkahmu ini sangat cerdik. Bagaimana kau tahu wanita ini akan datang? Dia selalu membuntuti saya. Tentu saja saya tahu. Wanita ini cukup kejam. Untung kau cepat bertindak. Kalau tidak, wanita ini pasti jadi masalah besar. Baiklah. Terima kasih dua saudara telah membantu menjebak. Lain kali saya yang traktir. Jangan sungkan. Kau sudah bawa kami dapat uang sebanyak ini. Hal kecil ini bukan apa-apa. Ayo pergi. Papa, Putri kecil Papa. Hari ini rindu Papa tidak? sangat. Aku mau dengar cerita. Baik, Papa bacakan cerita. Sayang, aku bawa Yue masuk dulu. Kucing kecil yang malang. Wajahnya muram. Bukankah siang tadi baru datang? Sayang, ada hal yang tak berani kuungkap padamu. Kenapa? Apa investasimu bermasalah? Ini kabar baik. Aku untung dari saham 500 juta.
500 juta. Beneran? Beneran. Dulu tak berani ku beritahu, khawatir kau tak terima. Terus, 500 juta itu ku tanam di Yang Guangcheng, distrik barat. Semua ku investasikan. Tapi itu proyek mangkrak. Aku tahu, tapi tebakanku benar. Pemerintah akan membangun kawasan hunian baru di sana. Plus rencana sekolah dasar unggulan. Harga properti melonjak berkali lipat. Coba tebak, dapat berapa? Aku nggak bisa nebak. Katakanlah 1 miliar. 1,5 miliar. Sebanyak itu? Hanya 1,5 miliar? Masih wajar. Aku tidak sedang bermimpi kan? Sayang, beneran nih. Tentu beneran. 1,5 miliar ini baru permulaan. Kedepannya, kita akan punya lebih banyak lagi. Rencanaku juga baru dimulai. Lalu apa yang bisa kulakukan? Menurutmu? Sayang, Jahat. Lagi serius, kau malah iseng. Kalau gitu, mandilah dulu. Kutunggu di kamar. Sayang. Sayang. Kau sungguh cantik.